Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Pendeta Lin Kuhuwael. Saya percaya kita penuh dengan sukacita karena Tuhan mengasihi kita. Tetap kita sehat setiap saat untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Amsal 27 ayat yang ke-19. Tetapi sebelumnya marilah kita minta pimpinan kuasa Roh Kudus untuk masuk dalam firman Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Bapa Sorgawi. Kami sangat bersyukur di hari yang baru ini. Hari lepas hari Tuhan menyertai kami, khususnya Bapak Ibu Saudara yang selalu setia mendengarkan renungan pada saat ini. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka dalam seluruh aktivitas, dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Sebagai seorang ibu pun Tuhan memberkati yang selalu bekerja demi anak-anak, suami yang bekerja juga demi anak-anak, pribadi lepas pribadi, anak-anak, pemuda-pemudi yang selalu setia bekerja mencari nafkah bagi kehidupan untuk membantu orang tua. Lalu kami berdoa bagi anak-anak yang mengikuti pendidikan dari rumah. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberkati dan melindungi mereka, kesehatan selalu, agar mereka mengikuti pelajaran dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, kami akan masuk dalam renungan firman. Kami percaya waktu inilah Tuhan memberkati kami semua untuk menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Berkati dan urapilah kami Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Saya akan membaca firman Tuhan di hari yang baru ini yang terambil dari Amsal 27 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengan Amsal 27 ayat 19 maka saya mengangkat tema di hari yang baru ini dari pembacaan tadi, ialah mencerminkan kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, segala puji syukur kita kembalikan kepada Tuhan. Semua manusia punya impian dalam hidup dan cita-cita. Jika terpenuhi, maka mata akan tertuju baginya. Amsal menggambarkan suatu kehidupan yang mencerminkan hidup seseorang sebagai alat untuk memeriksa, menampilkan yang memiliki firman Tuhan sebagai cermin kehidupan rohaninya. Kita kembali kepada firman-Nya. Contohnya, kita sering berkaca wajah kita. Apakah dirinya terlihat rapi atau menarik atau tidak? Kita juga memiliki firman Tuhan sebagai cermin rohani kita untuk dibentuk dengan firman-Nya, agar kehidupan kita pun menarik sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus hidup berkenan di hati Tuhan. Kita harus dibersihkan dalam dosa
yang membuat iman kita kotor, maka doa kita bisa terhalang jika hati kita tidak mencerminkan kasih Tuhan. Itu merupakan suatu rintangan dalam suatu pergumulan yang kita naikkan kepada Tuhan. Kita harus ingat bahwa Tuhan sebagai cermin atas kehidupan rohani kita. Oleh karena itu, kebiasaan yang kita tahu bahwa itu dosa segera ditinggalkan dari kehidupan kita. Kita mengutip 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-19 berkata, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan hal ini sangat penting untuk kita mengatakannya kepada Tuhan. Kita terbuka dengan Tuhan supaya hidup kita selaras dengan kehendak-Nya. Kita bisa membaca dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-23 hingga 24. Di sana berkata, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Firman Tuhan sangat jelas bagi kita semua, bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita sebagai orang percaya, jika kita tidak benar menjalankan firman-Nya, kita tidak menghargai cermin firman Allah. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita mencerminkan kehidupan kita selalu dalam firman-Nya, karena firman adalah pegangan kehidupan kita. Saya percaya jika kita melakukan itu dengan setia, Tuhan Yesus tetap menolong kita dalam melakukan segala aktivitas kita. Cerminkanlah kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya jika kita melakukannya, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Shalom.